to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Semuanya, perkenalkan, saya Maria Sendrainal Jodo. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi. Secara umum, bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi dalam teknologi. Bioteknologi klasik atau konvensional memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri guna memenuhi kebutuhan manusia. Nah, jenis-jenis bioteknologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau sederhana. Nah, bioteknologi konvensional ini yaitu penerapan teknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang berguna bagi manusia. Bioteknologi ini masih bersifat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat terbatas. Adapun kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional yaitu untuk kelebihannya, yang pertama, biaya produksi relatif murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah ditemui. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah dapat diperkirakan. Nah, kekurangan dari konvensional ini, yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, membutuhkan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengkajian mendalam terhadap prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, hasil produksi tidak selalu dapat diprediksi. Yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang kelima, reproduksi masih dalam skala kecil. Yang keenam, proses relatif belum steril. Yang ketujuh, mutasi hasil produksi belum maksimal. Nah, pemanfaatan bioteknologi konvensional dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama dalam bidang makanan. Bioteknologi konvensional digunakan dalam proses yang melibatkan mikroorganisme seperti fermentasi. Contoh hasilnya meliputi yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan lain-lain. Yang kedua, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, bioteknologi berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Contoh penerapannya antara lain, yang pertama, kultur jaringan. Yang kedua itu pembastraran. Yang ketiga, hidroponik atau menanam tanaman menggunakan air. Yang keempat, bidang industri. Yang kelima, bidang pengobatan. Yang keenam, bidang peternakan. Nah, yang kedua itu bioteknologi modern. Bioteknologi modern yaitu melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti rekayasa genetika untuk memanipulasi materi genetik organisme hidup. Tujuannya adalah menghasilkan produk atau melakukan proses tertentu yang berbeda dengan metode bioteknologi konvensional. Nah, produk hasil rekayasa genetika ini yang pertama itu tanaman transgenik. Tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Yang kedua, hewan transgenik, yaitu rekayasa genetika pada hewan yang bertujuan menghasilkan hewan ternak yang dapat memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang tumbuh lebih cepat, serta mengandung vitamin tertentu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Teknik ini memungkinkan penggandaan tanaman secara cepat dengan sifat yang identik dengan induknya. Yang ketiga, cloning. Cloning adalah teknik reproduksi dengan mentransplantasikan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan intinya. Nah, sel telur tersebut kemudian distimulasi secara kimia atau listrik agar membelah. Setelah mencapai tahap embrio, klon tersebut ditanamkan ke dalam rahim betina sejenis dan berkembang menjadi individu baru yang identik secara genetik dengan induknya.
Terus ada teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan membantu pasangan yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Nah, proses ini dilakukan melalui fertilisasi in vitro atau di luar tubuh, di mana sel telur yang telah dibuahi ditanamkan ke dalam rahim wanita agar berkembang menjadi janin dan dilahirkan sebagai bayi. Terus fusi protoplasma. Fusi protoplasma dikenal sebagai teknologi hibridoma, yaitu metode penggabungan dua sel dari jaringan berbeda untuk membentuk sel hibrida dengan sifat gabungan. Proses ini berlangsung dalam medan listrik dan digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Kemudian ada transplantasi inti atau nukleus. Transplantasi nukleus adalah pemindahan inti sel dari satu sel ke sel lainnya untuk menciptakan individu baru dengan sifat yang sesuai dengan inti yang diterima. Nah, salah satu contoh penerapannya itu pada sel domba. Nah, proses cloning nukleus pada domba, yaitu dimulai dari inti sel dari domba diploid dimasukkan ke dalam ovum yang telah dihilangkan intinya, sehingga terbentuk ovum diploid. Nah, ovum ini kemudian mengalami pembelahan mitosis berulang kali yang menghasilkan morula dan berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini dapat dikloning menjadi banyak sel. Inti dari sel-sel hasil cloning ini dapat dimasukkan ke dalam ovum lain yang tak berinti, sehingga diperoleh banyak ovum diploid.